Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Viral beredar sebuah video banyak TKI atau TKW yang pulang ke Indonesia yang terlantar di Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata karena hal ini. Menurut informasi yang saya dapat, kenapa mereka bisa sampai terlantar begitu? Mereka adalah para TKI atau TKW yang pulang ke Indonesia dan mereka itu sedang mengantri tempat karantina, ya tepatnya di Wisma Atlet, dikarenakan saking banyaknya yang pulang dan untuk tempatnya karantina itu antri guys. Jadi karena saking banyaknya yang pulang dan sekarang itu kan karantina harus atau diwajibkan 10 hari. Jadi mungkin tidak muat atau bagaimana, dan kalau misalkan mau karantina yang membayar atau di hotel itu biayanya cukup mahal. Jadi mereka memilih untuk mengantri di situ menunggu tempat karantina kosong, baru mereka akan dimasukkan ke tempat karantina atau di Wisma Atlet tersebut. Adapun informasi yang harus teman-teman ketahui yang khususnya akan pulang ke Indonesia. Oke, berikut kita langsung simak saja dari Pak TNI atau petugas yang berada di bandara. Saya dari rakyat juga kembali nanti sama jadi rakyat ya. Nah, jadi sama-sama mohon kerjasamanya ya untuk karantina selama 10 hari. Nah, saya berdiri 24 jam, tidak tidur, makan pun boro-boro. Yang penting saudara saya bisa terlampaui. Amin. Semua karena doa saudara saya di depan dan keluarga saya di rumah. Jadi tolong kerjasamanya. Kemudian untuk yang merasa HP-nya di luar negeri, yang belinya di luar negeri maksudnya, mendaftarkan IMEI selesai karantina. Ada di lantai 2 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dengan membawa surat selesai karantina di kantor Bea Cukai Custom and Excise. Ya, nanti tergantung mahalnya HP masing-masing individu. Ya, saya lanjut lagi. Kemudian untuk agar HP-nya bisa digunakan, membeli kartu Smartfren saja. Yang lain tidak bisa, hanya Smartfren. Nanti di bis atau di Wisma banyak yang menawarkan. Tapi sebelum membeli harus bijak membeli suatu barang. Seperti memilih jodoh, Bapak, ya. Harus dicek bobot bebet lan bibitnya, ya kan, kata orang Jawa. Betul. Nasar dirabeni ya. Nah, dicek agar lebih teliti ya, tidak merugikan ya. Nah, saya lanjut lagi. Kemudian jangan meninggalkan barangnya masing-masing. Jadi harus waspadalah. Itu apa? Namanya orang beda rambut, beda kepala, Pak. Kita tidak tahu A si B maksudnya apa, kejelasan apa, dari manapun tingkah lakunya kita tidak tahu. Jadi selalu waspada dengan barang pribadinya masing-masing. Kemudian di sini jangan meninggalkan sampah, luka, noda, dan dosa. Maksudnya dosa kenapa? Takutnya HP-nya ketinggalan, barang bagasinya ketinggalan. Jangan seperti itu. Seperti hal-hal yang lain, mudah melupakan kenangan. Tapi kalau HP jangan dilupakan, barang berharga pun jangan dilupakan. Ya. Iya, Pak. Kemudian yang terlanjur beli tiket, nanti merubahnya di Wisma. Disampaikan, Pak, Bu, gimana ini? Saya sudah terlanjur beli tiket, sedangkan negara mewajibkan kami untuk karantina selama 10 hari. Nanti siapa yang mengganti tiket saya? Sampaikan seperti itu kejelasannya. Ya, Bapak Ibu, paham? Paham. Dari beberapa penjelasan, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah. Makasih, Pak. Smartfren saja, yang lain tidak bisa digunakan. Iya, itu kan yang lain berarti. Mobil pertama boleh, Mas? Ya. Diajukan apa tuh? Iya, harus IMEI semuanya. Ikut lapor. Sama juga. Sama. Semuanya sama.
Dari beberapa? Ada waktu, Pak. Ini kan yang di depan datangnya lebih awal. Jadi tiap kedatangan itu jaraknya 30 menit sampai 1 jam. Ya, Wisma Pademangan ada waktu 30 menit. Kemayoran jaraknya 30 menit. Yang paling jauh Wisma Pasar Rumput. Kemudian kondisi Jakarta agak dimaklumi Macet. karena daerahnya rawan macet. Jadi maksimal kurang lebih sampai 1 jam 2 jaman. Ya. Aduh. Agar disampaikan yang berkenan ke toilet, tandas ada di sana ya. Posisi Iya, yang mau Pak. menukarkan rupiah silakan di sana. Yang ahli hisap sementara ditahan dulu karena di belakang kita langsung dengan pesawat. Jadi sementara ditahan dulu ya Bapak. Ya. Nah, untuk 3 pintunya sementara belum, karena ini hanya lewat barcode saja Pak, terdaftar. Kalau yang hotel nunggu hasil PCR-nya 5 jam di sana. Kalau di sini hanya sabar menunggu datangnya bis saja. Nah, ya, kalau di hotel sudah rugi membayar maksimal 10 juta 10 hari. Kalau di sini hanya sabar menunggu dan sabar menemani saya, itu saja. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Wes. Sabar rambutku memutih mau nunggumu, Pak. Situasi terkini di Kemayoran, Jakarta, Wisma Kemayoran ya, Wisma Atlet Kemayoran. Di bawah masih terlihat mengantri ini kedatangan bis-bis yang membawa BMI kita dari bandara. Masih mengantri untuk mendapatkan kamar. Bisa terlihat di bawah. Jadi untuk menunggu masuk ke ruangan kamar masing-masing nanti harus mengikuti swab test dulu di bawah di data, baru setelahnya bisa mendapatkan kamar. Sungguh luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan nggak terjadi seperti ini lagi. Nampak di ujung juga masih ada yang masuk bisnya. Ya, ini terkini dari Wisma Atlet Kemayoran. Yang di Taiwan, yang di mana aja nggak usah pulang. Untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun inilah jangan pulang. Masih sama kok kayak gini. Ribet. Indonesia makin hancur. Apa-apa uang, serba pakai uang. Kalau yang pakai uang ya cepat. Kita kasih pakai uang nggak cepat. Mau nganti daftar dan ini dan itu, ya Allah, narin kan cuma sekali pun. Saniki temenan Mbak, pengen mandek pengen pinter mawon. Wong landing wae jam 1:30 kali. Masa sampai saniki dari mlebet Wisma. Iki lho Mbak, mantri wong semene kae lho Mbak. Mau nganti pun Dek, wonge Dek, aku ki mudhun pesawat 1:30 mau ki jam-jam iki diuyel-uyelan koyo kene. Wis aja matok dhisik koyo kene nemen. Kesele tumpuk tikel pitu karo sing biyen kesel. Buka kabeh guys ini. Astagfirullahaladzim, ya Gusti ora oleh lho kesemno kae wonge.
jam setengah kali. Masa sampai saat ini dari mlebet Wisma. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia ya. Jadi sudah tahu kondisi bandara sekarang seperti itu. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pemerintah karena mereka juga pasti ada alasan tersendiri. Pasti apa yang dilakukan juga untuk kebaikan kita semua ya guys ya. Bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia, apabila masih bisa ditunda dulu. Karena memang sekarang keadaannya sedang tidak baik-baik saja guys. Karena sekarang ada varian virus baru yang mungkin pihak Indonesia atau negara Indonesia itu mengantisipasi hal itu. Makanya sekarang diadakan karantina selama 10 hari guys. Ya, saya doakan buat teman-teman yang pulang ke Indonesia semoga saja diberikan kelancaran ya dalam perjalanan dan bisa secepatnya berkumpul dengan keluarga tercinta guys ya. Pokoknya doa yang terbaik buat teman-teman yang ingin pulang ya. Saya tidak bisa komentar banyak, hanya saja saya memberikan informasi ini agar menjadikan gambaran ya atau pandangan yang akan pulang ke Indonesia. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.